Inilah kisah ketika Rasulullah dicekik oleh pendeta Yahudi. Saat itu Rasulullah bersama para sahabat sedang berada di dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba datanglah seorang pria Yahudi. Lalu ia meminta izin untuk menemui Rasulullah. Begitu berada di hadapan Rasulullah, ia langsung berdiri di belakang beliau dan menarik sorbannya hingga membuat Rasulullah tercekik. Dengan tatapan penuh amarah, Umar meminta izin untuk memenggal kepalanya. Dengan isyarat tangan Rasulullah meminta Umar dan para sahabat untuk tenang. Engkau berhutang padaku Muhammad. Aku tahu kalian orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran hutang-hutangmu sekarang juga. Bentak pria Yahudi itu. Rasulullah menjawab, wahai Umar, tolong ambilkan dari Baitul Mal sebanyak 20 sak kurma untuk membayar hutangku kepada orang Yahudi ini dan 20 kurma lagi sebagai balasan karena engkau menakutinya. Setibanya di Baitul Mal, Umar menyiapkan 20 sak pertama untuk Yahudi tersebut. Namun saat Umar hendak mengambil 20 sak lagi, Yahudi itu berkata, Umar, tahanlah. Aku adalah Zaid bin Sana'ah, pendeta Yahudi. Sungguh aku telah membaca seluruh Taurat. Hampir semua tanda kenabian ada padanya. Namun tersisa satu tanda yang belum tampak jelas bagiku, yaitu kasih sayangnya mengalahkan amarahnya. Aku sengaja memancing emosi kalian semua di dalam masjid. Aku sudah bertekad untuk mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan adakah tanda kenabian itu pada diri beliau. Dan kini aku percaya bahwa tanda kenabian itu ada. Maka saksikanlah wahai Umar, tidak ada zat yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah kisah ajaib Nabi Muhammad ketika melawan jin ifrit yang sangat kuat dan sangat jahat. Tahukah kalian bahwa alam gaib itu dihuni oleh berbagai makhluk, salah satunya adalah jin? Di antara mereka bahkan ada sosok yang paling kuat, paling jahat, dan suka memberontak yang bernama jin ifrit. Jin ifrit bukanlah jin biasa. Ia sering digambarkan bertubuh besar, memiliki kekuatan luar biasa, dan merupakan pemimpin dari golongan jin yang durhaka atau setan. Mereka terbuat dari api tanpa asap dan sangat cerdik dalam tipu daya untuk menyesatkan manusia. Nama ifrit sendiri muncul dalam Al-Quran, tepatnya dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Saat itu, seorang ifrit menyanggupi untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata. Ini menunjukkan betapa hebatnya kemampuan mereka. Namun di balik kekuatannya, ifrit adalah makhluk yang ingkar dan selalu mengajak pada kemaksiatan. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah juga pernah berhadapan langsung dengan makhluk jahat ini. Ada dua kisah utama yang dicatat dalam riwayat sahih. Suatu ketika, Nabi Muhammad sedang melaksanakan sholat. Tiba-tiba, muncullah jin ifrit dengan membawa obor api untuk mengganggu dan merusak kekhusyukan sholat beliau. Dalam riwayat, jin tersebut mencoba melompati Nabi. Namun Nabi Muhammad tidak gentar. Beliau melawan gangguan itu dan bahkan berhasil mencekik leher jin ifrit tersebut. Beliau berencana mengikatnya di tiang masjid agar bisa dilihat oleh umat muslim keesokan harinya sebagai pelajaran. Namun niat itu diurungkan karena beliau teringat doa Nabi Sulaiman yang meminta agar kerajaannya dan kekuatannya mengendalikan jin tidak diberikan kepada orang lain setelahnya. Akhirnya Nabi melepaskan jin ifrit itu setelah mengalahkannya dengan izin Allah. Kisah lain juga terjadi saat peristiwa Isra Miraj. Dahulu ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan spiritual menembus langit, jin ifrit mengejar beliau dengan membawa suluh atau obor api dan mencoba mencelakakan atau mengalihkan perhatian beliau. Melihat upaya jahat itu, malaikat Jibril lantas mengajarkan beberapa kalimat doa kepada Nabi. A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minis sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ard ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Setelah Nabi membacakan doa tersebut, seketika itu juga jin ifrit tersungkur tak berdaya dan obornya padam. Kisah-kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun jin ifrit sangat kuat dan jahat, kekuatannya tidak ada apa-apanya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mengalahkan kejahatan ifrit bukan dengan kekuatan fisik semata, melainkan dengan kekuatan spiritual, doa, dan perlindungan dari Allah. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa gangguan setan dan jin bisa datang kapan saja, bahkan saat kita beribadah. Senjata paling ampuh untuk melawannya adalah dengan memohon perlindungan kepada Allah, berpegang teguh pada ajarannya, dan membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum menjadi Rasul, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang mencintai keheningan. Menjelang usia 40 tahun, beliau sering menyendiri di Gua Hira, di puncak Jabal Nur, Mekah. Bukan untuk lari dari manusia, tetapi untuk merenungi kehidupan dan kebusukan zaman jahiliyah. Malam demi malam beliau habiskan dalam tafakur, mencari kebenaran,
tanpa tahu bahwa hidupnya akan segera berubah selamanya. Hingga pada suatu malam di bulan Ramadan, dalam sunyi gua yang gelap, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Tanpa pengantar, tanpa isyarat, Jibril memeluk beliau dengan kuat lalu berkata, "Iqra, bacalah." Rasulullah menjawab dengan jujur, "Aku tidak bisa membaca." Jibril memeluknya kembali hingga terasa sesak dan berat, lalu mengulanginya, "Iqra." 3 kali peristiwa itu terjadi, hingga akhirnya turunlah wahyu pertama. "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Quran Surah Al-Alaq. Bukan perintah berperang, bukan perintah menguasai, tetapi perintah membaca, tanda bahwa Islam dimulai dengan ilmu dan kesadaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah dalam keadaan gemetar. Beliau berkata kepada Khadijah radhiyallahu anha, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah tidak mencela, tidak meragukan. Ia justru berkata dengan keyakinan, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau menolong yang lemah, memuliakan tamu, dan membela yang tertindas." Kemudian mereka menemui Waraqah bin Naufal yang berkata, "Itu adalah Namus, Jibril, yang pernah datang kepada Musa." Sejak malam itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi hanya seorang pencari kebenaran. Ia menjadi pembawa amanah langit, membawa cahaya bagi manusia, dan dunia tidak pernah sama lagi setelahnya. Dikisahkan seorang nenek tua yang sangat membenci Rasulullah melintasi padang pasir dan membawa barang-barang yang sangat berat. Lalu lewatlah seorang pemuda yang baik dan membantu membawakan barang-barangnya. Perempuan tua itu sangat senang menerima bantuan pemuda tersebut. Sepanjang perjalanan perempuan tua itu banyak bercerita tentang penolakannya terhadap agama Rasulullah. Wanita itu pun berpesan kepada pemuda itu, "Wahai anak muda, jangan sekali-sekali kamu berbicara dengan Muhammad, menghindarlah darinya agar kamu tidak terpengaruh dengan pemikirannya." Pemuda itu pun tersenyum dan tetap setia mendengar wanita tua itu mencerca serta mencaci maki Rasulullah. Setelah sampai tujuan sebelum berpisah, ia bertanya, "Maaf, siapa namamu wahai anak muda?" "Muhammad." "Siapa?" "Muhammad." Wanita tua itu pun kaget, ternyata pemuda yang baik itu adalah Rasulullah. Wanita itu pun terpaku sejenak dan tak berapa lama ia pun bersyahadat. Bantu subscribe dan like video ini agar kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Inilah mengapa malaikat Israel bersedih ketika ditunjuk sebagai malaikat maut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan manusia, Ia memerintahkan malaikat Jibril, Mikail, dan Israel untuk mengambil tanah dari bumi. Lalu ketiganya turun ke bumi. Namun, hanya Israel yang berhasil melaksanakan tugas itu. Jibril dan Mikail gagal karena bumi memohon perlindungan dari Allah. Kemudian Allah berfirman kepada Israel, "Apakah bumi meminta perlindunganku darimu? Dan mengapa kamu tidak kasihan padanya seperti Jibril dan Mikail?" Israel menjawab, "Iya benar. Namun menjalankan perintahmu lebih penting daripada kasihanku kepada bumi." Sejak saat itu, Israel ditunjuk sebagai malaikat pencabut nyawa. Namun ia merasa sedih dan khawatir akan dibenci oleh nabi, rasul, dan makhluk lainnya. Allah pun berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikan penyakit dan beberapa sebab lainnya sebagai penyebab dari kematian, sehingga mereka tidak menyebutmu sebagai penyebab kematian." Inilah kisah Khalid bin Walid dari musuh Islam hingga menjadi pedang Allah. Kala itu, Khalid bin Walid adalah sosok yang sangat membenci Islam. Bahkan ia menjadi salah satu komandan utama dalam pasukan Quraisy yang memerangi kaum muslim pada perang Uhud. Khalid bin Walid berdiri tegap. Pedang di tangannya masih berlumuran darah. Ia menyaksikan pasukan muslim mengalami kekalahan dan mundur di perang Uhud. Namun, meski kemenangan ada di pihaknya, ada kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Mengapa Muhammad selalu bangkit meski berulang kali dikepung? Apakah aku bertarung melawan kebenaran? Pikirnya. Bertahun-tahun berlalu, satu persatu kebenaran Islam menyusup ke dalam hatinya. Hingga akhirnya, di jalan menuju Madinah jantungnya berdegup kencang. Ia bersimpuh di hadapan Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku datang untuk masuk Islam. Adakah ampunan untuk dosa-dosaku?" Rasulullah tersenyum dan berkata, "Islam menghapus segala dosa sebelumnya." Sejak saat itu, Khalid bukan lagi musuh Islam. Ia menjadi pedang Allah yang tak pernah terkalahkan, berjuang demi agama Islam yang dulu ia perangi.
Nabi Muhammad dan para sahabat pernah mengalami kesiangan saat sholat subuh. Pada saat itu, dikisahkan Nabi dan para sahabat memutuskan beristirahat hingga menjelang pagi di suatu tempat ketika mereka sedang melakukan perjalanan di malam hari. Saat itu Nabi berkata, "Aku khawatir kalau kalian tidak bangun saat pagi sehingga melewatkan waktu subuh." Lalu seorang sahabat Bilal berkata, "Aku yang akan membangunkan kalian." Kendati demikian, Bilal pun ternyata ikut tertidur pulas bersama Nabi dan sahabat yang lain. Inilah 7 permintaan iblis yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, iblis meminta kepada Allah agar bisa makan bersama manusia. 2. Iblis meminta kepada Allah agar bisa ikut berhubungan badan dengan manusia. Ketiga, iblis meminta menjadikan kamar mandi manusia sebagai rumah mereka. 4. Iblis meminta kepada Allah agar orang yang mabuk dijadikan teman tidurnya. 5. Iblis meminta kepada Allah agar pasar menjadi singgasana bagi mereka. 6. Iblis meminta kepada Allah agar diberikan saudara dari kalangan manusia. 7. Iblis meminta kepada Allah agar tidak bisa dilihat oleh manusia. Iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Masya Allah, inilah 5 benda peninggalan Nabi Muhammad SAW yang sangat menakjubkan. Benda-benda ini telah menjadi saksi hidup perjuangan Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Yang pertama adalah jubah Nabi Muhammad SAW. Jubah berwarna krem ini terbuat dari bahan sutra, katun, dan linen. Jubah yang kini dipajang di Istana Topkapi, Turki, ini merupakan hadiah dari Rasulullah SAW. Dahulu beliau menghadiahkan jubah ini kepada Ka'ab bin Zuhair. Yang kedua adalah sandal Nabi Muhammad SAW. Sandal peninggalan ini disebut juga terompah. Sandal tersebut menjadi saksi bisu perjuangan beliau, baik saat peristiwa Isra Mi'raj maupun ketika peperangan berlangsung. Yang ketiga adalah jejak kaki Nabi Muhammad SAW. Tapak kaki Rasulullah SAW ini dipajang di Museum Istana Topkapi, Turki. Menurut para arkeolog, bekas tapak kaki Nabi Muhammad SAW ini didapatkan dari batu yang secara tidak sengaja meninggalkan cetakan kaki. Yang keempat adalah cawan Nabi Muhammad SAW. Cawan ini terbuat dari tembaga yang mengilap, berukuran sedang, dan berbentuk cekung, dengan ukiran khas Timur Tengah di bagian tengah penutupnya. Cawan ini sering digunakan Nabi SAW, mulai dari minum hingga membasuh wajah. Beliau juga membawa cawan ini kemanapun beliau pergi. Cawan ini dapat dilihat saat mengunjungi Masjid Head of Church di Rusia. Yang kelima adalah pedang peninggalan Nabi Muhammad SAW. Dahulu pedang ini selalu berada di samping Rasulullah SAW ketika beliau berperang. Saat ini pedang tersebut dipajang di Museum Topkapi, Turki. Inilah tempat ajaib yang menjadi lokasi tempat tinggal para malaikat di atas langit. Tahukah kalian di manakah para malaikat-malaikat Allah itu hidup dan tinggal? Dan apa kegiatan mereka sehari-hari? Di atas hamparan bintang yang kita lihat di malam hari, terdapat sebuah dimensi besar bernama alam malakut. Ini bukan sekadar ruang hampa, melainkan tempat tinggal para malaikat yang struktur kehidupannya telah dijelaskan secara rinci dalam wahyu. Malaikat menghuni setiap lapisan dari 7 langit. Namun pusat gravitasi ibadah mereka berada di Baitul Makmur, yang terletak di langit ke-7. Rasulullah menjelaskan bahwa Baitul Makmur adalah Ka'bah, penduduk langit. Selain itu, ada tempat tertinggi yang disebut Sidratul Muntaha, tempat bagi para malaikat tingkat atas seperti Jibril alaihissalam, serta Arsy atau singgasana Allah yang dijunjung oleh para malaikat pemikul Arsy atau Hamalatul Arsy. Data mengenai jumlah malaikat menunjukkan angka yang fantastis dan tidak terhitung oleh manusia. Dalam hadits sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Makmur, dan mereka tidak akan pernah kembali lagi ke sana karena saking banyaknya antrean. Rasulullah juga bersabda bahwa langit merintih karena beratnya beban, sebab tidak ada ruang seluas 4 jari di langit kecuali di situ terdapat malaikat yang sedang meletakkan dahinya untuk bersujud kepada Allah. Kehidupan malaikat adalah dedikasi total tanpa jeda. Tugas mereka sangat spesifik dan terorganisir.
Sebagian malaikat bertugas hanya untuk ruku dan sujud kepada Allah sejak diciptakan hingga hari kiamat. Ada juga malaikat yang bertugas membagi hujan, mengatur angin, serta menjaga gunung-gunung. Ada juga malaikat hafazah yang menjaga manusia dan malaikat pencatat amal, kiraman katibin, yang tidak melewatkan satu kata pun. Ada juga malaikat pembawa wahyu dan penarik ruh, dan masih banyak lainnya. Malaikat tidak mengenal lelah, bosan, atau kantuk. Di atas sana, di alam malakut, berlangsung kesibukan luar biasa dalam ketaatan mutlak. Mereka adalah tentara-tentara Allah yang memastikan seluruh sistem alam semesta berjalan dengan sempurna sesuai perintahnya. Maha suci Allah atas segala ciptaannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah tempat ajaib yang menjadi lokasi tempat tinggal para malaikat di atas langit. Tahukah kalian di manakah para malaikat-malaikat Allah itu hidup dan tinggal? Dan apa kegiatan mereka sehari-hari? Di atas hamparan bintang yang kita lihat di malam hari, terdapat sebuah dimensi besar bernama alam malakut. Ini bukan sekadar ruang hampa, melainkan tempat tinggal para malaikat yang struktur kehidupannya telah dijelaskan secara rinci dalam wahyu. Malaikat menghuni setiap lapisan dari 7 langit. Namun pusat gravitasi ibadah mereka berada di Baitul Makmur yang terletak di langit ke-7. Rasulullah menjelaskan bahwa Baitul Makmur adalah Ka'bah, penduduk langit. Selain itu, ada tempat tertinggi yang disebut Sidratul Muntaha, tempat bagi para malaikat tingkat atas seperti Jibril alaihi salam, serta Arsy atau singgasana Allah yang dijunjung oleh para malaikat pemikul Arsy atau Hamalatul Arsy. Data mengenai jumlah malaikat menunjukkan angka yang fantastis dan tidak terhitung oleh manusia. Dalam hadits sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Makmur, dan mereka tidak akan pernah kembali lagi ke sana karena saking banyaknya antrean. Rasulullah juga bersabda bahwa langit merintih karena beratnya beban, sebab tidak ada ruang seluas 4 jari di langit kecuali di situ terdapat malaikat yang sedang meletakkan dahinya untuk bersujud kepada Allah. Kehidupan malaikat adalah dedikasi total tanpa jeda. Tugas mereka sangat spesifik dan terorganisir. Sebagian malaikat bertugas hanya untuk ruku dan sujud kepada Allah sejak diciptakan hingga hari kiamat. Ada juga malaikat yang bertugas membagi hujan, mengatur angin, serta menjaga gunung-gunung. Ada juga malaikat hafazah yang menjaga manusia dan malaikat pencatat amal, kiraman katibin, yang tidak melewatkan satu kata pun. Ada juga malaikat pembawa wahyu dan penarik ruh, dan masih banyak lainnya. Malaikat tidak mengenal lelah, bosan, atau kantuk. Di atas sana, di alam malakut, berlangsung kesibukan luar biasa dalam ketaatan mutlak. Mereka adalah tentara-tentara Allah yang memastikan seluruh sistem alam semesta berjalan dengan sempurna sesuai perintahnya. Maha suci Allah atas segala ciptaannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah asal-usul hari Jumat yang jarang diketahui oleh umat Islam. Hari Jumat merupakan satu-satunya hari yang diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Bahkan, terdapat surah khusus yaitu surah Al-Jumu'ah yang membahas tentang hari Jumat dan menjadikannya hari yang sangat istimewa di antara hari-hari lainnya. Saking mulianya, hari Jumat mendapat julukan Sayyidul Ayyam atau rajanya hari-hari karena memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan hari raya lainnya seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi di hari Jumat. Peristiwa yang pertama, yaitu hari penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Salah satu kisah bersejarah di hari Jumat yang sangat penting adalah penciptaan Nabi Adam alaihi salam, yaitu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pernah bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga ia dikeluarkan dari surga. Hadis riwayat Muslim. Peristiwa yang kedua, yaitu hari Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi. Dahulu setelah melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon terlarang di surga, Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Peristiwa ini juga terjadi pada hari Jumat, menjadikannya sebagai hari yang penuh dengan pelajaran bagi umat manusia tentang ketaatan dan konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap perintah Allah. Peristiwa yang ketiga, yaitu hari Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan dari banjir besar. Dahulu, kisah Nabi Nuh dan banjir besar yang melanda kaumnya juga berkaitan dengan hari Jumat. Setelah bertahun-tahun berdakwah dan menghadapi penolakan dari kaumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab berupa banjir besar yang menenggelamkan kaum yang durhaka. Namun Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah
melalui bahtera yang telah ia bangun sebelumnya pada hari Jumat. Peristiwa yang keempat, yaitu hari Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Salah satu kisah paling bersejarah Nabi Ibrahim adalah saat ia dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud karena menolak penyembahan berhala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dengan menjadikan api itu dingin dan aman bagi Nabi Ibrahim pada hari Jumat. Selain itu, hari Jumat juga hari di mana Nabi Musa membelah lautan, hari Nabi Yusuf bertemu kembali dengan ayahnya Nabi Yakub, hari Nabi Sulaiman menerima kerajaan yang luar biasa, hari Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, dan hari di mana kelak hari kiamat terjadi. Hari Jumat juga memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada zaman jahiliyah, hari Jumat disebut dengan Yaum al-Arubah. Ka'ab bin Lu'ay lantas menjadi orang pertama yang menyebutnya dengan hari Jumat. Ka'ab bin Lu'ay adalah salah seorang keturunan Bani Quraisy dan merupakan salah satu kakek dari Rasulullah